di channel Gazimara Group dengan saya Alvira. Ini adalah episode perdana dan saya senang sekali akhirnya bisa ngobrol bareng narasumber yang sangat luar biasa hebat ya. Di podcast ini kita akan membahas hal-hal seputar edukasi bisnis dengan obrolan santai tapi tetap berbobot. Jadi pastiin Sobat Properti tetap stay dan nonton sampai habis karena bakal banyak ilmu-ilmu positif yang bisa diambil dari podcast ini. Dan kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Dia salah satu pelaku UMKM bisnis yang sangat populer di Kota Sorong. Mungkin Sobat Properti ada yang sudah kenal dengan bintang tamu kita hari ini. Sebelum jauh-jauh boleh perkenalan dulu nama, kesibukan dan perannya di Krabby Burger tuh apa sih Kak? Oke. Halo guys. Jadi nama saya Asjun, saya founder dari Krabby Burger. Sekarang fokusnya itu pengembangan Krabby. Jadi dia harus udah sampai mana nih. Jadi kita punya goals dalam 5 tahun ini. Kita mau kemana dan saya di bagian pengembangan itu. Terima kasih sebelumnya ya Kak sudah hadir bisa meluangkan waktunya untuk datang di podcast perdana Gazimara. Di tahun yang baru ini aktivitasnya udah masuk padat atau belum sih? Ada mungkin ada rencana-rencana apa sebelumnya? Sebenarnya kalau saya sih, nah itu dia. Saya itu adalah orang yang paling nggak bisa santai ya. Saya di rumah aja gelisah saya. Jadi gimana sampai saya punya waktu itu jadi bermanfaat ya saya kerja gitu. Saya tetap buka laptop, saya cek perkembangan bisnis gitu kan. Dan memang waktu-waktu saya waktu-waktu orang libur itu saya tetap kerja. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang ini saya sudah aktivitasnya udah full gitu. Oh berarti Kakak ini sebagai owner bukan hanya duduk santai ya, tapi pasti harus beraktivitas lagi. Berarti Kakak sudah sering beraktivitas memang tuh jadi tidak bisa santai. Saya aktivitasnya nih banget gitu. Tapi bukan maksudnya kalau saya lagi kosong biasa saya olahraga gitu. Oh Kakak suka olahraga juga? Suka olahraga. Hidup sehat ya? Harus hidup sehat memang. Uang sehat, hidup sehat gitu. Betul. Itu keren sih kan. Sebelumnya sih saya sudah sempat searching sih. Krabby Burger tuh sering masuk di FYP sosial media juga. Oh iya, kontennya. Iya, kontennya sangat banyak. Berarti anak-anak berhasil nih. FYP. Oke. Saya juga suka pernah cobain Kakak punya produk-produk burger kan, tapi lebih suka di kebabnya sih, enak, mantul. Jadi kebab ini adalah produk kedua dari Krabby yang hadir. Oh iya. Jadi dulu tuh waktu Krabby Burger launching, kebab ini nggak ada gitu. Oh kebab sebelumnya nggak ada, iya. Jadi dia dibuat produk baru dari Krabby karena ternyata market kebab juga ada. Nah kita sandingkan dalam satu brand, gitu. Bagus. Maksudnya biar dia punya menu-menu 3 itu aja ya, tidak pasti itu ada doang. yang lain-lain lagi. Tapi enak loh Kak. Iya kan, berarti berhasil nih dapatin siapa? Kamu gitu kan untuk bisa beli. Iya. Kalau boleh tahu Kakak mendirikan Krabby Burger ini dari tahun kapan? Ya. Jadi Krabby Burger berdiri itu dari tahun 2016. 2016 bulan April. Waktu saya tuh masih kuliah semester 3. Wow, cukup luar biasa. Itu sebenarnya berat sih karena kuliah sambil bisnis kan. Tapi kan dulu hanya ada 2 pilihan tuh. Kalau misalnya saya kuliah doang, saya nggak ada uang gitu. Saya nggak ada uang jajan lah pasti. Kalau kerja menghambat kuliah gitu kan. Jadi apa nih yang paling fleksibel buat saya dapat uang? Yaitu jualan waktu itu gitu. Hebat sih. Kakaknya berarti sama mandiri. Iya. Jadi memang saya coba dari kuliah saya coba memaksimalkan waktu gitu. Gimana sampai saya bisa menghasilkan. Saya tetap kuliah tapi saya ada penghasilan. Kalau saya kerja kan bisa jadi waktunya kerja itu sama dengan waktu saya masuk kuliah. Makanya ya sudahlah, saya buka saja bisnis itu gimana yang saya mau buka tutup gitu kan, terserah, yang penting nggak mengganggu kuliah saya. Nah itu waktu itu.
Tapi Gitu. untuk pembagian waktunya kakak pasti Iya, bagi, jadi kan? saya udah tahu saya punya mata kuliah tuh jam-jam berapa gitu. Nah yang paling ganas sih sebenarnya kalau dosennya ganti jam kuliah gitu aja. Agak repot sih. Agak repot. Agak repot Ini ya. kan ini orang mau buka gitu kan, ganti malam lagi gitu. Saya punya jadwal buka itu. Kalau bukanya itu biasa jam Biasanya berapa? jam sore, jam 5. Tapi kan saya kuliahnya selesainya tuh biasanya jam segitu juga kan. Makanya saya waktu itu memilih ya sudahlah saya buka nanti tuh dari jam 5 paling lambat jam 6 pulang kuliah gitu. Terus sudah saya jualan sampai jam 12 malam tutup ya besok saya kuliah lagi gitu aja waktu Jam 12 malam aman kak? Aman. Itu memang sudah buka outlet pas saat kuliah atau masih online? Sudah outlet sudah saya nggak pernah online waktu pertama buka. Keren, hebat. Pas sudah ada teman-teman ada tim baru saya online karena saya nggak bisa tinggalkan outlet kalau dalam keadaan buka waktu Iya itu. sih betul juga kak. Terus kenapa kakak bisa ceritain sedikit kenapa harus kulinernya burger kenapa nggak yang lain? Ada apa Oke, ini oke. dengan kenapa nggak burger? bengkel gitu ya? Nah, itu. Gitu. Kenapa nggak jual semen gitu kan? Iya. Kok lumayan bisa distribusi ke sini kan? Iya. gitu. Jadi kenapa burger? Nah, apa burger? Saya tuh adalah orang yang suka produk itu gitu. Saya tuh penikmat burger gitu. Penikmat burger dan saya suka ternyata rasa burger ini enak ya, cocok di saya gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya saya nggak tahu dan saya nggak sangka kalau saya tuh akan buka burger gitu. Jadi ceritanya gini, saya tuh dulu pernah orang tua saya itu menyediakan ada satu tempat usaha juga di tempat yang sama. Itu jasa tambal ban waktu itu. Jadi ada ban bocor di nambal gitu. Jadi saya itu dulu di situ gitu. Sebelum waktu masih sekolah juga di SMA udah di situ gitu. Jadi cara dapat uang jajan tuh gitu. Kenapa sampai saya bisa sampai ke Airbnb? Nah ini ceritanya. Saya pernah dapat satu customer yang nambal ban ini. Dia itu banyak bocor terus saya kan orangnya suka cerita kan. Jadi saya tanya-tanya aja, saya bilang mas tuh dari mana gitu. Kerjanya di mana? Udah abang-abang juga sih sebenarnya udah jauh dari saya waktu masih kuliah semester 2 itu saya tuh aktif dan suka tanya-tanya orang ketika ada yang datang gitu kan. Nah, dia cerita saya tuh ini mas jual martabak di situ di samping di kilo 10 dia bilang gitu. Saya bilang martabak yang mana? Di situ kan ada 2, yang sebelah kiri, kanan apa kiri ya lupa saya. Pokoknya salah satu dari itu dia punya. Iya. Oke. Dia kan masih muda ya, saya bilang lah. Di zaman saya 2016 itu yang paling ganteng bahasa saya adalah yang kerja di bank. Iya sih. Iya kan? Kerja sebagai di honorer di kementerian, itu kan itu ganteng-ganteng sudah bajunya udah bagus-bagus gitu. Jadi saya bilang lah, "Mas, kenapa kerja gitu kan? Kenapa jualan martabak?" Saya bilang. Kan ada pekerjaan lain gitu. Nah, saya tidak pernah berasumsi kalau ternyata penjualan itu tuh banyak pemasukan. Jadi saya tanya-tanya terus saya bilang, saya kan nggak langsung bilang, jadi saya kepo aja gitu. Nah, oh gitu ya mas. Oh jualan itu ya. Jadi saya tuh ada sedikit perasaan menganggap remeh sebenarnya waktu itu. Jadi jualan martabak tuh. Apa sih gitu kan? Kenapa kerja yang lain sih? Iya kerja di bank dong gitu. Jadi gitu waktu itu. Sampai dapat momen saya tanya penghasilan. Saya bilang gini, mas biasanya di situ tuh kalau jualan satu hari bisa dapat berapa gitu kan? Nah saya cuma pikir-pikir berapa sih gitu kan? Nah dia bilang kalau lagi sepi sih mas saya bisa dapat 800.000 per hari gitu kan? Saya langsung 800.000. Kalau rame bisa di 1.500.000, 2 juta dia bilang gitu. Saya langsung per hari. Nanti bilang iya per hari langsung. Per hari, per bulan, per hari. Saya ulangi lagi. Makanya nggak percaya gitu kan? Dia bilang per hari. Di situ saya punya kalkulator otak kan muncul kan langsung 800.000 kali 10 8 juta kalau kali 3 1 bulan berapa 8 juta 16 24 juta. Banyak juga. Nah, makanya saya bilang 24 juta dalam 1 bulan. Saya langsung bilang, tapi kan saya nggak tahu di situ ada namanya omset, profit gitu, ada namanya laba bersih, laba kotor gitu kan. Yang saya tahu intinya Mas itu dapat 24 juta deh, gitu kan. Itu jadi 1 bulan tuh. 1 bulan pemikiran saya karena dia bilang paling rendah aja 800.000. Ya saya berasumsi dia dapat 1 juta deh. Jadi 30 juta per bulan gitu kan. Kalau yang kerja biasa ya. Nah, kalau langsung bilang, berapa ya? Kalau saya kerja di bank gitu kan, paling berapa gitu kan? Ya paling banyak 6 juta lah. Nggak bisa ngalahkan Mas ini juga gitu. Makanya saya bilang, bagaimana kalau saya yang buka juga gitu. Nah, akhirnya di situ termotivasilah saya untuk
buka bisnis kuliner. Oh, jadi kakak termotivasi nih dari abang-abang martabak. Abang-abang martabak sebenarnya gitu. Dari abang-abang martabak. Ya, jadi itu unik. itu termotivasi saya F&B. Tapi kenapa sampai saya bisa berpikirnya burger gitu? Jadi setelah itu saya berpikirlah, karena ada tabungan saya, gimana kalau saya bikin gerobak ya waktu itu. Saya bikin gerobak dengan tujuan waktu itu saya mau buka roti bakar. Oh, roti bakar. Nggak mau martabak. Karena apa? Karena kalau saya jual martabak lagi, kompetitor saya Mas Tadi gitu kan. Jadi ya sudahlah, roti bakar aja lah gitu kan. Supaya saya jangan bersaing dengan dia gitu. Nah, sering berjalan waktu saya nabung gitu kan. Saya dapat 5 juta, saya kumpul 5 juta, saya buat dulu gerobak dari bannya, dari tiang-tiangnya gitu kan, sampai rakit jadi satu gerobak. Saya bisa bilang saya bikin gerobak itu kayaknya sekitar 2 bulan apa 3 bulan ya, sampai terkumpul uang saya dan gerobak itu jadi gitu. Nah, komit saya masih ada tuh waktu itu. Komit saya adalah tetap buka roti bakar, ya kan? Bodohnya saya adalah saya nggak tahu buat roti gitu. Tapi saya udah duluan, sudah saya eksekusi aja, gas-gas lah. Nekat ya? Bahasa aja ya, berani lah gitu. Apa udah bilang lompat jurang lah gitu kan. Oh, iya. Sampai gerobak udah jadi, saya nggak tahu buat. Saya sering datang ke penjual roti bakar gitu kan, beli-beli produknya, tanya-tanyain Mas ini gimana gitu kan, buat selainya gimana gitu kan. Ternyata saya baru tahu roti bakar itu, khusus rotinya itu di zaman 2016 itu hanya ada satu supplier yang sediakan roti itu ke mas-mas itu kan roti bakar. Mereka punya satu bos. Nah, bos itu yang sediakan roti. Saya orang dari luar nggak bisa ambil karena saya itu bukan roti bakar. Dan saya di zaman itu adalah ya kalau bisa bilang harus menjadi bagian dari mereka. Ambil bahan dari mereka, terus mungkin ada license yang dibayar gitu kan, mungkin ada bulanan yang dibayar. Dan saya kan tidak di situ, saya tidak join dengan mereka. Nah, di situ dilema lah saya. Lah, saya nggak bisa dapat rotinya, terus bikin roti gimana gitu, roti bakarnya ya kan? Masa selai bakar gitu? Nggak jadi roti bakar Nggak jadi selai bakar gitu kan? jadi akhirnya saya bilang, oh, sudah deh. Kayaknya saya urungkan niat sudah gitu kan, nggak usah sudah jadi pebisnis kuliner. Makanya waktu itu sempat saya berpikir, karena di zaman 2016 itu waktu itu lagi trennya fotografer. Kenapa saya nggak jadi fotografer aja ya? Saya uang dari gerobak ini waktu itu saya nggak beli kamera gitu kan. Akhirnya berpikirlah saya waktu itu jual gerobak saya untuk beli kamera sebenarnya. Ya jadi sudah akhirnya mau jual gitu nggak ada yang beli juga gitu kan. Saya minum dulu ya. Oh, silakan Kak, silakan. Boleh. Nggak ada yang beli juga kan. Nah, sampai di titik gimana nih gerobak nih jadi sampah doang gitu kan. Nah, akhirnya saya itu karena sering olahraga dari dulu, saya sempat datang waktu itu ke sekarang udah jadi SMC kan, dulu Tembok Berlin. Iya. Nah, Tembok Berlin itu dulu tuh ada namanya apa sih? Kalau setiap hari Minggu tuh jalannya di Palang untuk akses olahraga. Apa sih namanya? Apa? CFD ya, Car Free Day. Jadi ada namanya Car Free Day, itu jalan-jalan di Palang. Itu di Tembok Berlin dulu ada. Nah, setiap minggu doang, minggu pagi nanti jam 10 aksesnya dibuka untuk orang bisa lewat lagi. Nah, di CFD itu waktu di Tembok Berlin itu ada tuh dulu penjual burger. Dia pakai mobil sedan warna hitam. Namanya Home Burger. Saya masih ingat. Gitu. Home Burger di 2016. Sekarang brandnya udah nggak tahu di mana. Nah, dia itu dulu saya nggak familiar dengan burger di zaman 2016 itu burger kan masih asing ya. Jadi saya bilang, itu apa sih gitu. Teman saya bilang, ayo kita coba beli burger itu gitu. Jadi saya beli karena apa? Karena orang banyak yang langsung serobotin dia juga mau ambil gitu, beli. Terus saya tanya berapa harganya? Dia bilang 25.000. Di zaman 2016 25.000 itu mahal banget. Iya, mahal. Kalau saya pikir-pikir mending ayam bakar kan. Tapi saya penasaran gitu. Kenapa sampai burger ini tuh sampai orang rebutan-rebutan ngambil beli gitu, ya bayar laku banget gitu. Saya beli juga gitu. Saya beli tapi saya nggak berpikir untuk saya mau makan, tapi saya penasaran aja apa sih kelebihannya gitu kan. Penasaran. Akhirnya burger itu saya bawa. Saya ada fotonya mas, saya di Instagram burger itu saya beli dulu dari dia tuh. Saya bawa ke rumah dan saya buka satu-satu. Saya lihat ada buns, ada timun, tomat gitu kan. Ada apa? Seladanya dan lain-lain gitu. Saya lihat lah, kok 25.000 sih gitu kan.
Ini iya mahal, 15.000 juga ini menurut saya masih laku gitu. Kenapa sampai 25.000 laku? Nah, disitulah termotivasi saya untuk buka saya peralihan dari roti bakar, saya pengen buka burger. Itu pertama kali. Makanya akhirnya sampailah ke Krabby Burger sekarang karena dia itu. Jadi akhirnya saya berpikir gimana saya dapat bahan, gimana saya cari supplier dan lain-lain. Akhirnya saya bisa buat satu produk burger dan akhirnya saya jualan. Dan itu saya buka perdana di April 2016. Saya lupa buat tanggalnya tapi kayaknya sekitar tanggal 6 apa tanggal 7 gitu saya buka. Itu perdana Pertama kali di hari itu. Pas masih kuliah tuh ya? Masih kuliah. Dan waktu saya pas buka, saya lap-lap gerobaknya, saya tuh masih nggak percaya kalau saya bisa jualan itu kan. Saya punya customer pertama, bapak saya gitu. Bilang harganya berapa kamu jual? Dia bilang gitu. Saya bilang harganya saya waktu itu ikut harga pasar dong 25.000. Tapi ternyata sebenarnya mahal di zaman itu. Harusnya dia lebih di bawah. Jadi bapak saya bilang, kamu jual berapa? Saya bilang 25.000. Dia bilang gini, saya mending beli ayam bakar daripada beli burger ini. Kenyang kan kalau ayam bakar, iya. Nasinya. Dapat nasi lagi di dapat nasi. Gitu. Di situ tiba-tiba feedback kan masuk akhirnya, betul juga ya, betul ya. Ini sudah satu orang yang bilang ini, bisa jadi nanti 10 orang yang beli, semua 10 orang itu bilang juga mending saya beli ayam bakar gitu kan. Akhirnya saya turunin harganya. Waktu itu kalau saya di 18.000 apa 20, tapi memang masih ada untungnya. Tapi saya nurunin di harga segitu. Di 2026 ini harga Krabby sudah di 25.000 yang sapi, yang original. Iya. Tapi perbedaan harganya udah naik kan inflasi ya, jadi dia naik sampai tapi betul-betul mempertahankan harga. Kalau memang saya tidak pertahan harga mungkin bisa lebih mahal gitu. Karena memang naik ya? Iya, bahan bakunya itu udah naik banget. Untuk burgernya pas pertama kali jualan kakaknya tuh dibantu orang tua atau kakaknya sendiri yang buat? Kalau bantu sih, bahasa bantu sih kalau jualan yang di outlet saya saja. Saya sendiri. Tapi kalau orang tua ya ngintip-ngintip doang gitu kan. Lihat-lihat di belakang itu ada yang beli nggak itu ya? Itu ada yang beli nggak ya itu? Ini saya punya anak kayak orang gila lagi depan gitu kan. Karena mama saya dan bapak saya pun tidak percaya ada produk itu gitu yang bisa dijual gitu. Menurut dia asing juga. Nah, saya itu adalah orang yang pertama kali, bahasa saya sudah ada burger-burger yang sebelumnya. Tapi betul-betul yang membrandingkan burger itu Krabby di Kota Sorong. Saya yakin itu. Karena saya merasa dari 2016 sampai 2020 itu saya betul-betul hanya edukasi ke masyarakat Sorong kalau burger itu bisa dimakan. Dulu tuh nggak tahu burger apa. Ketika orang datang beli, ini apa mas? Burger itu apa gitu. Jadi saya tempel di depan di gerobak itu tulis burger isi daging. Ya iyalah, masa isi coklat gitu kan. Berarti bukan burger dong. Iya, jadi tulis aja burger isi daging. Jadi kalau orang tanya ini apa mas? Ini burger isi daging mas. Oh, dagingnya mas, sapi sama ayam. Coba saya rasa sapi. Nah, dari situ orang sudah mulai teredukasi sampai sekarang marketnya udah gede banget. Keren sih, hebat. Iya. Untuk rotinya sendiri tuh kakaknya ambil dari mana? Kalau saya kerja sama dari The Bakery ya. Jadi saya lebih memilih karena produksi saya kan saya nggak butuh ribuan burger ya kan. Kalau saya buat produksi sendiri saya rasa costnya lebih besar, listrik, gas dan lain-lain. Mending saya join sama bakery. Jadi saya ambil bakery gitu. Gitu dong. Tapi memang sistemnya kontrak. Jadi memang untuk roti itu khusus punya saya. Gitu. Kalau untuk omset pertamanya tuh berapa? Kalau di pertama mana nih? Pas perdana baru buka burger. Saya nggak tahu sih, cuma saya lupa. Tapi kalau per hari saya masih ingat kayaknya bisa waktu saya pertama buka tuh saya tuh kan masih pakai tas ini. Iqbal juga tahu tuh. Saya nggak ada laci waktu itu, tas-tas kayak noken. Uangnya saya kasih di situ gitu. Itu saya masih ingat, saya hitung pertama kali saya dapat 450.000 kalau nggak salah. 400 hari? Iya per hari itu di hari pertama. Dan saya ngitungnya tuh ambil ketawa dan menangis gitu. Gila bisa dapat segini aku gitu. Tapi gitu, kalau ditotalkan juga sebulan itu sebanyak. Iya, tapi kan saya di situ saya nggak tahu ada namanya profit, ada namanya omset profit, ada namanya pembelian bahan baku ulang, ada namanya listrik dan lain-lain, saya nggak tahu. Gitu. Cuma tahu hasilnya aja, intinya berapa. Tapi ujungnya saya juga pakai beli dan lain-lain. Saya belum tahu ada namanya HPP, harga penjualan produk standarnya berapa dan lain-lain. Saya belum tahu. Intinya saya dapat uang aja gitu. Dan menurut saya 400.000 itu bisa menjumping saya waktu itu. Keren sih. Kan bertahap ya kan? Bertahap. Pasti punya itu awal kan, awal per hari ya. Sejak kapan kakak merekrut karyawan biar bisa bantu di outlet gitu sejak kapan? Jadi
kenapa sampai saya bisa rekrut karyawan itu dulu sebenarnya adalah saya juga coba-coba karena saya merasa Krabi nih kok makin hari makin bagus gitu kan penjualan. Saya kayaknya udah butuh orang deh. Nah, yang pertama saya rekrut tuh adik-adik saya dulu, coba kerja. Cuma mereka kan namanya adik ya, bantuin kakak ya, yang penting bantu gitu kan. Iya, jadi saya coba untuk sudah coba saya ambil dari luar. Adik teman saya itu ada masuk, saya kasih kerja dia gitu. Ada namanya Aswan, itu pertama kali dia kerja di saya. Sampai Berarti sekarang masih ada dia. Pertama Aswan namanya. Iya, Aswan namanya. Masih ada sampai sekarang. Sebenarnya ada adik saya, cuma kalau saya hitung orang lain dia. Gitu. Itu di 2021 apa ya? 2021 kayaknya. 2021 saya ada karyawan. Menurut owner sendiri apa sih yang bikin Krabi Burger beda dari burger yang lain? Mungkin ada resep-resep Saya apa kasih gitu? tahu jurus nih. Jadi kalau sebenarnya gini, kenapa kalau harganya kalau harganya semua mirip burger, kalau harga burger mirip dan kalau rasa burger itu sama-sama aja ya dan harganya mirip-mirip juga gitu. Kenapa harus Krabi gitu kan? Iya, Kan ada burger-burger lain juga ya. Iya, betul. Jadi itu adalah feedback ke saya. Kenapa? Apa sih kelebihan brand gitu? Jadi memang yang pertama Krabi sudah punya branding. Sekarang kamu nonton SpongeBob nggak? Iya, nonton. Burgernya namanya apa? Krabi. Nah iya. Oh, terinspirasi juga Iya dari kan? SpongeBob. Sekarang kalau customer saya beli seumuran anak-anak kecil lah, itu kalau dia beli burger udah bukan burger, Krabi. Jadi nama brandnya yang diangkat. Lihat sekuat itu loh. Gitu. Itu sampai saya bilang, wih ini hebat banget Krabi nih. Dia bisa memfilosofikan membuat orang-orang itu mengingat kalau dia itu dari sebuah produk namanya kartun SpongeBob itu. Oh, jadi itu filosofinya. Iya, sebenarnya itu. Tapi kenapa sampai dia bisa bertahan ya? Kalau namanya Krabi doang ya nggak ada nilainya kan. Kalau orang ingat masa lalu ya burger sama aja dan itu kan. Tapi apa yang membuat dia berbeda? Karena memang kita kasih kuat dari segi pelayanan. Tidak akan ada. Saya bilang kalau harganya sama, rasanya mirip, kenapa kamu yang dibeli gitu kan? Kalau pelayananmu jelek, nggak akan ada yang beli. Namanya juga beda kan? Iya, jadi memang branding brandingnya dapat, orang coba penasaran dari nama brand sampai di dalam, saya dilayaninya baik nih, gitu. Nah, jadi memang dari pelayanan. Saya bisa pastikan pelayanan Krabi udah top lah. Apa yang membedakan dengan burger-burger lain ya mungkin dari situ, dari branding, pelayanannya. Kalau rasanya mirip-mirip aja ya, kan. Dan mungkin ada beberapa produknya yang ada beberapa produknya yang ya dalam satu rumah itu dalam satu brand ada kebab, ada sandwich, itu kan ada hotdog, ada kentang gitu kan. Yang mungkin brand burger lain itu cuma burger doang. Jadi mereka ketika datang, mereka sudah bisa pilih, saya pengen beli apa nih gitu. Iya, apalagi kamu kan sendiri sukanya kebab kan? Iya betul. Enak kebabnya soalnya. Iya dong. Banyak isinya, dagingnya juga banyak. Kamu tambah apa saya bisa itu. Keren. Berarti para customer juga tidak terpatok untuk membeli burger kan? Iya, Pasti ada yang lain. Gitu. Itu salah satu best seller loh kebab. Tapi untuk best sellernya apa kakak kalau boleh tahu? Burger sapi. Burger sapi. Dia tuh tertinggi dari data penjualan, dia nomor 1. Peringkat 2 kebab ayam. Peringkat 2 nih ya kebab ayam. Keren. Oke. Mungkin ada pernah selama kakak mendirikan Krabi Burger ini ada komplainan mungkin dari customer yang masuk? Iya. Ada pasti. Ada. Menurut saya komplain itu baik loh. Karena apa? Karena dari situ kita bisa evaluasi kesalahan kita di mana. Malah saya kalau dapat komplain saya makin senang. Tapi saya menggaransikan saya akan memberikan produk baru untuk kamu gitu. Jadi memang semua customer saya ada fasilitas nih. Kalau ternyata yang kamu beli nggak sesuai, kami akan gantikan dengan yang baru tanpa tanpa bayar. Kita akan kasih aja. Yang penting ngomong gitu. Karena menurut saya komplain itu feedback ke Krabi kalau ternyata ada yang nggak sesuai dari standarnya kita. Nah itu. Dan saya suka dikasih kayak gitu. Saya mending di komplain daripada customernya makan mungkin ya nggak sesuai dan dia nggak enak dan dia nggak beli. Saya mending di komplain. Saya akan betul-betul melayani dengan baik dan saya minta maaf Kak nggak sesuai gitu kan. Tapi saya memastikan produk itu saya akan berikan baru dengan yang sesuai dengan yang dia mau. Gitu. Dan memang sering banget mulai dari produk yang mungkin nggak sesuai, dirasa tiap outlet beda gitu kan. Kok bisa beda ya pada satu brand itu kan.
dari ya mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan yang inilah yang mereka tidak perhatikan gitu. Sering terjadi. Berarti itu bisa buat dari komplainan itu kita bisa ambil motivasinya kira-kira bisa diperbaiki. Iya, jadi lebih ke ambil data. Iya. Nah, nanti dari ambil data itu ini nih ada pernah komplain ini, kita buat dari satu ini dan kita bahasanya itu kita kumpulin dan kita bicarakan nanti. Iya. Gitu. Halo. Halo. Siapa namanya? Asma. Halo Asma. Asma. Umurnya berapa? Asma umurnya berapa? Selamat ulang tahun. Berapa? Berapa? Umurnya berapa? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Umurnya 3 tahun. 3 tahun. Berapa ya? 3 tahun 3 tahun 8 bulan kayaknya. Man di situ dah duduk nak. Nanti bareng ayah lagi. Man mau dengar? Kasih sini. Nah, oke, kita iklan dulu guys. Iklan dulu guys. Gak apa-apa nanti di ini aja. Iya. Kalau enjoy itu enak ke. Oke. Untuk karyawannya sendiri kakak itu pas rekrut sudah langsung banyak atau bertahap? Jadi kami waktu itu perekrutan itu bertahap karena bertahap. Iya, karena sekarang kan udah ada 5 outlet. 5 Itu outlet? Iya udah ada 5 outlet dan itu udah banyak banget. Banyak ya, keren. Udah ada banyak banget timnya. Jadi waktu masih satu outlet tuh cuma berapa ya 6 orang gitu. Oh ya. Satu outlet 6 orang? Iya sekitar Itu itu. sudah cukup banyak sih Iya, kak sudah sebenarnya. Kalau misalnya Makan deh. kalau sekarang kita dulu aja atau sekarang juga? Sama sekarang sih. Oh sekarang kita total ada 37 orang. Wow, Iya. cukup luar 37. biasa keren. 37. Dari 6 orang sampai 37 orang ya. itu kita sekarang ada berapa divisi ya? Finance, manajerial, operasional, HRD, kreator, outlet, produksi 7. Kita ada 7 divisi. Sekarang. Iqbal juga pasti kaget tuh. Wih, kaget betul kan? Iya ya. 7 loh, itu luar biasa kak. Hebat. Jadi kita ada 37 orang. Untuk outlet sendiri itu yang pertama kali dibuka di mana kak? Yang pertama kali dibuka itu di Kilo 9. Oh Kilo 9. Bentar ya. Bareng kakek Iqbal di situ nak. Iqbal dia mau disuapin ini. Iklan dulu, iklan. Bareng kakek Iqbal. Ya, nanti ayah. Ya. Dia pengen makan lontong katanya. Jalan aja jalan. Nah. Oke. Berarti karyawannya sekarang sudah sampai 37. Ya, ada 37 orang. Untuk cabang pertamanya di Kilo kilometer 9. Untuk kedua di mana kak? Kedua di Saga. Di Saga, di lantai 1 ya? Saga supermarket lantai 1. Pernah lihat nggak? Iya pernah kak. Nah, Saya- itu yang samping eskalator ya. Ada tulisan Krab Burger. Iya, betul. itu Untuk sudah. yang ketiga dan Yang sampai ketiga kelima di gimana? Aimas. Iya, di Aimas, keempat di samping Polres Paragon. Samping Polres yang di Remu. Yang itu samping daerah engineering ya? engineering. Terus di Paragon di lantai 3. Itu yang terakhir. Oh di Paragon sudah ada. Iya. Keren. Sebenarnya ada satu lagi. Gercep. Iya, gercep. Cepat dong. nih, cepat. Sebenarnya ada satu lagi. Cuma Gimana, dia masih Kak? semi boot sih. Dia masih hanya boleh buka tuh Jumat Sabtu Minggu. Oh, Itu di mana? Di mana? Di SMC. Jadi ada 6 gitu. Singgah yang dari Jadi kalau SMC Jumat Sabtu boleh. Minggu dia buka tuh dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Jadi kalau lagi di situ lihat apa sunset kah? Sunset, Mampir sunset. beli dulu. Olahraga kan sih. Iya, habis olahraga gitu kan langsung sehingga aduh kayaknya mampir kebab dulu deh. nih. Iya. Gitu. Keren. Iya. Mungkin ada tantangan paling berat dalam bisnis burger. Bisnis. Dan sampai Sebenarnya dari bisnis burger. Tapi sebenarnya dari semua bisnis itu ada risikonya, ada problem dan risiko gitu. Sisa gimana cara kita menyikapi masalahnya. Jadi kalau saya sih ya sering terjadi mulai dari operasional gitu kan, mulai dari supply chain gitu, mulai dari bahan baku yang kosong, mulai dari komplain gitu kan. Nah itu masalah-masalah itu kita kumpul untuk kita evaluasi bersama supaya jangan terjadi lagi.
Bahkan tuh kadang tiap hari ada aja briefing ada masalah gitu. Iya, pasti ya. pasti. Malah tuh sebenarnya bisnis tuh lebih baik ketika menotifikasi kalau itu adalah sebuah masalah daripada dia menganggap sudahlah itu nggak apa-apa lah gitu, biarin. Nah itu akan numpuk jadi gede. Jadi kalau sudah gede susah dihandle ya. Jadi mending dari kecil-kecil sudah dihandle memang udah beres, baru kita pindah dan pikirkan hal lain. Kalau saya sih paling pentingnya peka dah. Peka untuk menotifikasi bahwa itu adalah masalah gitu. Kayak contoh lampu satu mati ya. Dan owner membiarkan itu nggak boleh. SOP-nya gimana? Lampu itu harus nyala Kak. Ya sudah benerin gitu. Kenapa dibiarin? Harus diselesaikan. Harus selesaikan. Nggak boleh diamin, nggak boleh ditinggal. Gitu. Menurut Kakaknya sendiri kesalahan paling sering dalam pembisnis kuliner pemula tuh lakukan itu apa? Kesalahannya, untuk mengatasi masalahnya. kesalahan. Iya. Masalah yang paling sering adalah sebenarnya SDM tuh nggak, yang paling sering adalah SDM tidak mengikuti SOP. Yang paling sering. Jadi contohnya datang terlambat gitu kan. Terus rasanya nggak sesuai gitu. Yang paling sering karena mungkin banyak gelombang arus masuknya itu deras gitu, kayak orang-orang baru banyak gitu, jadi pasti banyak kesalahan. Tapi dari situ sih sebenarnya yang akhirnya kita buat tim yang bisa memperhatikan itu. Ada namanya head store leader yang memastikan timnya itu baik-baik dan sesuai dengan SOP. Jadi ada masalah nih kalau orang baru bikinnya nggak sesuai. Nah jadi bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya kita harus pilih salah satu dari tim itu untuk jadi kepala, bahasanya ketua kelas. Nah kalau sudah jadi kepala, dia yang handle timnya untuk sesuai dengan standar perusahaan gitu. Nah itu yang kita paling sering terjadi, dan kita selalu mengevaluasi untuk bagaimana cara menghandle ya gitu. Gitu sih. Untuk modalnya sendiri tuh kira-kira di berapa ya? Modal nih apa ya? Maksudnya modal. Modal usaha untuk buat satu tempat itu ya. Iya betul. Kalau saya ada beberapa kan beda ini ya, beda bahasanya layoutnya beda gitu. Ada yang gerobak di aku kan, ada juga yang sekelas mall. Nah ini yang mau ditanya yang mana? Modal usaha dari buat gerobak. Iya. Kalau gerobak sih dari pertama saya rintis itu. Kalau saya hitung-hitung sih kayaknya 15 juta sampai saya buka deh itu. Sekitar segitu deh. 15 juta? Iya 15 juta 15 juta. Saya mau bilang doang lagi 15 juta gede itu. 15 juta. Jadi sampai itu dan itu di umur 2016 itu, itu hidup dan mati 15 juta tuh uang. Uang saya saja tuh sendiri, tidak ada uang lain, cuma itu doang tuh gitu. Iya, makanya sekitar segitu saya buka Krebi pertama kali. 15 juta. 15 juta. Saya nabung. Itu saya bilang saya cicil gerobaknya gitu kan. Saya bikin, dia punya, saya beli bahan bakunya sedikit-sedikit gitu. Menurut Kakak nih seberapa penting sih peran media sosial buat Krabby Burger sejauh ini? Apalagi sekarang videonya sudah FYP gitu kan. Jadi kenapa sampai divisi kreator saya buat itu di 2025 Januari. Di awal tahun saya buat divisi itu. Di tahun lalu berarti kan, berarti 12 bulan lalu saya buat divisi itu. Alasannya karena saya merasa media sosialnya Krabby ini nggak naik gitu, dan saya pengen branding di situ. Nah, ketika tim kreatif masuk, kita buat plannya. Kira-kira kita mau gimana nih, gimana. Nah, kita mau terjun ke masyarakat langsung kah? Kita buat konten-konten lucu kah? Atau apa? Ini ngarahnya kemana nih? Nah, kita sepakat bahwa kayaknya lebih enak Kak kalau kita langsung terjun ke masyarakat. Karena apa? Karena menurut menurut tim kreator itu bilang, karena ketika kita dekat dengan masyarakat, banyak pasti akan yang naik gitu, mulai dari kedekatan kita dan mereka, nah itu yang kita bawa. Akhirnya peran konten kreator itu, peran media sosial itu bagus untuk brand kita. Yang pertama trust-nya ada, value-nya bagus. Terus nah itu banyak yang akhirnya tahu, oh ternyata ada brand Krabby Burger ya, gitu. Oh ternyata ada jualan burger ya, namanya Krabby. Nah itu dia semakin menaikkan brandnya, ya brandingnya. Biar masyarakat juga tahu kan. Iya. Kalau saya bilang setiap sisi Sorong nih belum tahu, pasti banyak yang ada namanya burger ya, belum. Mereka hanya tahu burger. Mereka tahu burger, tapi nggak tahu Krabby. Bahkan saya banyak temukan kasus di lapangan. Saya pernah pakai apa sih namanya nih, ID card, apa sih namanya? Gantungan dengan itu. Itu ada logo-logo burger tuh. Saya tuh sampai dikejar sama anak-anak itu, bilang,
ih mas dari Krebe kan bisa bikin video kan, saya mau kebab gratis gitu. Iya, jadi memang mereka tuh udah tahu brandnya, udah tahu FYP, udah tahu video-video, tapi belum pernah rasa produknya. Malah lebih laju perkembangan di media sosial untuk pengenalan daripada produknya sendiri yang dibeli gitu. Jadi itulah yang buat konten bagi-bagi Krebe, bikin tanya jawab. Iya, jadi memang tujuannya itu untuk mereka merasakan produk sebenarnya. Tapi ternyata cocok. Jadi konten-konten itu kita terjun ke masyarakat enjoy juga, dan konten-kontennya kita cocokin dengan brand, mereka suka, mereka makan, mereka beli, mereka nikmatin dan repeat order. Akhirnya mereka kasih tahu ke teman-temannya bahwa ada di situ, kalian sudah pernah lihat video Krebe Burger, kalian rasa produknya itu enak gitu. Keren. Kayak gitu, jadi cocok gitu kan. Itu salah satu. Itu jumping banget sih, jumping banget. Karena memang di 2025 ini adalah menurut saya penurunan penjualan terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini kan ada, di tahun itu kan ada namanya itu kan efisiensi gitu kan. Perputaran uang di Kota Sorong itu melambat dari data, dan ternyata memang betul juga. Nah, saya bayangkan kalau saya tidak ada tim kreatif ini, bisa jadi dia jatuhnya lebih dalam. Makanya tim kreatif ini yang mempertahankan branding dan mempertahankan sales dan penjualan gitu. Berarti menjadi garda terdepan untuk Krebe Burger ya. Jadi impactnya gede banget untuk media sosial. Untuk konten-konten itu juga bagus sih, kontennya itu suatu ide untuk memperkenalkan apa sih itu Krebe Burger, apa sih gitu. Jadi masyarakat Sorong juga tuh pada tahu ya Kak. Jadi sebenarnya bukan burgernya, tapi kedekatan kita dengan orang lain gitu. Ya betul. Untuk bestsellernya sendiri tuh burger. Ya, burger sapi, kebab juga. Jadi produk yang paling saya urutkan sampai ke bawah ya. Burger, kebab, kentang, hotdog sosis sapi, terus sandwich, terus varian minumannya deh. Soalnya minuman tuh opsional aja gitu ya, pengen mau nggak gitu. Tapi banyak juga ternyata yang suka gitu. Bagus ya guys. Iya. Jadi tidak harus makanan aja semua kan. Iya, jadi kalau mau minuman ada juga. Menurut kakaknya sendiri yang paling terpenting itu bangun fokus ke jualan dulu atau branding? Branding dulu. Untuk gitu. Apa nih? Untuk bisnis pemula atau yang sudah ada? Untuk bisnis yang sudah ada. Bisnis yang sudah ada. Kalau bisnis yang sudah ada fokusnya ke branding. Branding penting. Branding melalui produk juga bisa. Contohnya kayak itu bagi-bagi voucher gitu kan. Jadi akhirnya, saya pengen coba rasa produknya. Oh, bisa ada dapat voucher Kak. Tuh ada kegiatan, ada outletnya Krebe Burger di Aimas. Lari. Iya, dapat. Iya, dapat. Nah, lihat kok bisa sampai kamu gitu ya. Dapat 2, soalnya beli kebab dua kan. Kok bisa sampai kamu? Nah, itu adalah cara untuk kita branding sambil menjual produknya sebenarnya. Jadi kita lah, nggak apa-apa nggak dapat terlalu banyak untung dari produk, tapi kita branding dan mereka rasa dulu produk itu. Ketika sudah ada produknya terjual, brandnya naik, nah itu gampang aja kita untuk repeat order selanjutnya dia pasti beli kok. Keren. Jadi memang branding sama penjualan itu penting, tapi yang paling penting kalau sudah berjalan adalah brandingnya. Sejauh ini Krebe Burger ini sangat luar biasa. Oh ya, makasih. Iya. Tapi sayangnya voucher itu saya nggak gunakan. Aduh. nanti ya. Boleh. Terus menurut kakaknya nih tips untuk mengatur keuangan sendiri dalam pembisnis tuh apa sih? Untuk bisnis pemula atau bisnis yang sudah berjalan? Untuk yang sudah berjalan kita bahas. Yang sudah berjalan. Berarti kalau bukan yang mau buka ya? Iya. Ya, berarti yang udah berjalan itu caranya adalah ketika kamu dapat pemasukan, ya simpelnya gini deh, kita nggak usah perlu ada finance, ada laba rugi dan lain-lain, karena memang kan kalau sekelas itu kan company ya, corporate gitu kan. Kalau memang masih UMKM, saran saya sih ya jangan menggunakan bisnis dari hasil penjualan, karena uang itu mau diputar, uang itu mau dibayar karyawan, uang itu mau dibayar gaji gitu kan. Saran saya adalah boleh kita ambil dengan sistem kita juga digaji. Jadi kayak saya nih, saya kan pemilik, ya kan. Tapi gimana supaya saya nggak seenaknya menggunakan uang perusahaan adalah saya harus ada batasan untuk menggunakan uang itu dengan saya digaji. Jadi saya digaji. Untuk itu kita cek dulu. Kalau memang ternyata untungnya kecil juga gimana nih Kak, gitu kan. Nah kalau memang untungnya kecil juga ya sudah kebijakanmu sendiri untuk bikin itu gimana, karena kalian pasti punya visi untuk bisnis ini menjadi besar. Bisnis ini menjadi besar modalnya adalah duit gitu kan. Iya. Kalau duitnya nggak ada, bagaimana mau besar gitu kan? Kalau kalian pakai senaknya, gimana ada duitnya gitu. Jadi memang
paling penting adalah memisahkan hasil dari bisnis. Jangan gabung dengan uang pribadi. Kalau memang ternyata 1 bulan udah kekumpul, misal contoh ya, kekumpul 20 juta, ya bolehlah gaji kamu 5 juta, tapi 5 juta itu dipakai untuk bulan depannya. Jadi 15 juta itu ada tabungan untuk company-nya, perusahaannya gitu. Ada tabungannya untuk bisnis itu. Untuk apa? 15 juta itu untuk buka outlet baru, nambah produk baru mungkin, untuk hire karyawan, untuk hire tim kreatif, itu kan butuh duit. Gitu. Jadi memang saran saya untuk tidak digabung. Menurut kakaknya nih, modal kecil masih bisa mulai bisnis kuliner nggak menurut pengalaman? Bahkan tidak ada modal bisa. Bisa, tapi kalau kuliner ya? Iya, kuliner. Bisnis kuliner nggak bisa, memang harus ada duit untuk buat produknya dulu. Kalau modal kecil bisa, tapi ya itu kalau memang mau jualan kayak online, teman saya pun nggak ada lapak tapi jualannya lancar banget gitu kan, nggak ada biaya sewa outlet, sewa tempat, dia tapi jualan dari rumah online gitu kirim ya. Kalau bisnisnya ya bisnis kuliner bisa, tapi modal kecil. Ya yang penting modalnya adalah kau beli bahan baku, kau jualan, posting di Facebook mungkin, dijual kamu antar, itu aja. Dan kecil banget nggak? Ya? Kecil banget ya kan? Iya, cuma beli bahan baku doang gitu. Kamu nggak usah memikirkan tempat gimana, sewa tempat gimana, karyawan gimana, kan kamu yang kelola sendiri. Iya kan? Bisa. Jadi yang penting satu aja, mau. Niat. Kalau masih berpikir aduh saya harus buka usaha tapi minimal karyawan 7 gitu kan. Itu nggak bisa. Saya pun juga jualan sendiri, jaga sendiri dulu. Gitu sampai sekarang tim ada sebanyak itu. Hebat. Berarti bisa ya sobat properti, berarti buka bisnis dari modal kecil itu pasti bisa. Iya, bisa. Bahkan mungkin modal 1 juta kalau bisa beli bahan baku 1 juta untuk buat satu produk bisa. Yang penting mau antar gitu kan, mau pasarin di media sosial. Itu sih. Iya. Jadi nggak perlu pikir bisnis miliar gitu ya. Kalau di awal yang kecil-kecil aja nggak mau mulai. Iya betul. Mungkin ada sedikit pesan buat anak-anak Sorong nih. Ya, berarti untuk pengusaha. Iya. Untuk gimana Jan? Pesan saya adalah kalau kalian mau jadi entrepreneur harus bisa manajemen waktu, konsisten, terus bertanggung jawab dengan bisnis yang kita mulai, karena bisnis ini kan jangka panjang. Kalau misalnya contoh kalau kita buka bisnis yang kita nggak suka sebenarnya, itu akan mempengaruhi ujungnya. Jadi harus suka dulu. Berarti harus sesuai kemauan kita. Semua sesuai passion sih. Jadi kamu nggak perlu kuliner kalau kamu nggak suka. Bisa di baju gitu ya, baju. Bisa di retail, bisa di mana. Tapi kalau kalian mau untung yang paling gede, saran saya F&B. Memang bisnis jualan makanan tuh paling gede untungnya. Jadi satu saja untuk anak-anak Sorong, tetap komitmen dengan apa yang sudah kalian mulai, itu aja. Gimana cara mulainya, ya itu yang kalian yang pikir. Harus suka dulu, harus punya modal, berani, eksekusi. Gitu. Keren. Berarti dulu pas mulai bisnis ini niatnya nih serius atau cuma baru mau coba-coba aja gitu? Jadi memang awalnya main-main, jujur. Karena apa? Kita mau harap apa? Orang tua saya masih ada waktu itu, bapak saya masih ada, mama saya masih ada. Saya tinggal minta duit aja bisa gitu. Cuma memang saya kan anak muda yang nggak mau minta duit. Tapi memang kenapa sampai waktu itu main-main? Karena saya tuh dulu rencananya adalah mau kerja juga gitu. Saya pengen kerja. Terus sampai setelah saya lulus kuliah dan bisnis krebi juga ini ya bisnis begitu-begitu doang kan gitu. Itu di 2019 saya coba merekrut masuk ke dalam sebuah perusahaan. Itu ada rekrutmen, saya daftar gitu. Nah, saya nggak perlu sebutnya perusahaan, tapi sampai saya tanya di gaji gitu. Waktu gaji, saya pernah menanya gaji, dia bilang, iya mas, kalau mas mau join dengan mas punya skill itu di sarjana S1, saya S1 informatika kan, itu gajinya itu 2.500.000 mas per bulan. Sabtu Minggu standby ini berarti nggak libur. Ya kalau dipanggil ke kantor datang perbaiki gitu. Masuknya jam 6 subuh, pulangnya jam 6 sore. Itu 12 jam kan, 2.500.000. Saya hitung kayaknya nggak bisa sih itu. Saya pun untuk kembaliin modal untuk kuliah saya nggak bisa di 3 tahun itu gitu. Ya kan, jadi akhirnya ya sudah deh kalau gitu saya mengurungkan niat untuk kerja dan saya coba untuk besarkan Krabby Burger ini.
Dan alhamdulillah setelah berjalan saya semakin komitmen dengan satu visi dan misi gimana sampai Krabby Burger ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Wow. Gitu. Apakah ada cabang lain selain di Kota Sorong? Mungkin di kota lainnya Belum ada. Oh, Jadi belum ada. ya insya Allah ini adalah jumping nanti next kalau siapa tahu ada podcast 2 ya. Iya. Wih, bisa, Kalau ada bisa. podcast 2 bisa jadi kita udah ada di ini nih, ada di Sulawesi nih, ada di Papua berbeda. gitu kan. Iya. Tapi harusnya ada sih. Ada dong, harus. Kita ada ada schedule di dong. sana gitu. Keren. Iya. Berarti bukan cuma di Kota Sorong saya. Iya, di tempat harus, lain, ya, harus. betul. Kalau misalnya gini loh, orang-orang dari Pulau Jawa sana bisa menginvest dan membuka bisnis di daerah timur. Kenapa nggak sebaliknya? Iya kan? Iya, Kita betul. buat kantor pusat di Sorong, kita sebarkan outlet di mana-mana, kita bisa jadi top di sana ya. Kenapa tidak gitu kan? Kita buat hal yang berbeda. Gitu. Iya. Keren. Biar masyarakat juga tahu, oh ini Krabby Burger ini bukan hanya di Sorong loh, Iya. pasti ada cabangnya di kota lain. Dan gitu. orang-orang di Pulau Jawa sana bilang, ih Krabby Burger ini dari Papua. Dari bisa Papua kesini." ini, jauh. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh ke Papua Wah, kan? ada nih beli nih Iya, produk Papua betul. nih gitu. Yes, keren. Mungkin sejauh ini ada menu-menu baru yang mungkin mau ditambahkan gitu. Lagi disusun sih sebenarnya, cuma kita masih mau fokus ke pengembangan ini aja dulu, ekspansi. Jadi untuk penambahan produk mungkin bisa dari belakang, karena memang untuk produk sendiri kalau saya kan belum ada R&D, ada tim yang bisa namanya divisi yang bisa merekomendasi produk yang bisa menaikkan brand. Tapi saya belum ada tim itu. Oh, belum ada. Iya, jadi mungkin nanti kalau ada hire tim itu baru mereka berpikir deh kira-kira produk apa yang bisa dibawa ditambah di Krabby untuk produk sampingan doang gitu. Tapi memang produk utamanya itu adalah burger, kebab, kentang goreng. Oh, Gitu. bagus. Berarti kalau menu-menu yang mau ditambahkan tuh harus ini dulu ya, kesepakatan atau? Iya, harus ada kesepakatan bersama karena ini kan untuk tujuan satu tujuan bareng gitu kan, maksudnya untuk tujuan bersama ya harus ada kesepakatan juga. Gitu. Ini bisa nggak kira-kira bisa menjumping nggak dengan tujuan yaitu Krabby Burger semakin naik sebenarnya itu doang. Gitu. Dan itu juga kalau mau tambah menu harus cari yang memang masyarakat suka kan? Iya. Yang viral, gitu biasanya yang viral lagi mereka naik, suka tuh. yang naik nih. Nah, yang lagi naik nih, naik daun Bisa tuh pasti laku. digandeng-gandeng gitu. Tapi bisa jadi kalau produk-produk itu kan cuma produk-produk sederhana. Biasanya tuh beberapa bulan aja launching, lama-lama hilang gitu. Tapi kalau kayak kebab dan burger ini kayaknya Bertahan. paten Alhamdulillah dia ya. tetap iya. Iyalah Krabby Burger, kalau nggak ada burgernya Krabby Iya, apa dong? betul. Masa iya Krabby Burger namanya jual kebab aja? Iya, Krabby kebab dong. Unik. Iya. Keren. Berarti ya pasti ada ya lah ini cabang-cabang yang mau dibuka nanti. Iya, di rencananya kita sudah ada. Sudah ada Tapi planning-nya untuk ya? belum ada untuk ke Kota Sorong sebenarnya untuk ini. Yang ada malah di targetnya di kota luar dulu. Karena menurut kita kayaknya titik-titik ini udah sesuai. Karena kalau kita tambah outlet lagi bisa jadi marketnya terbagi aja dengan kita juga gitu. Daripada operasionalnya nambah, mending saya coba untuk ke ekspansi luar kota gitu. Itu sih. Berarti Saya ini bonus. saya pernah podcast terakhir itu waktu itu dari nggak apa-apa ya ngomongnya dari mana? Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa. Iya, saya podcast terakhir saya itu dari UMS. Oh, UMS. Nah, itu cabang saya baru satu kayaknya. Wow, berarti ini perdana podcast Iya. cabangnya sudah banyak ya. Podcast itu satu. Nah, saya bilang di situ iming-iming saya pengen tambah cabang. Dan terjabah kan. Akhirnya saya cabang ada 5 setelah podcast itu berlalu. Nah, ini saya iming-iming saya akan ekspansi. Insya Allah terekspansi setelah ini dong. Amin. Iya. Iya. Gitu. Iya, betul. Keren sih. Jadi di podcast pertama itu Iya. memang cabangnya baru satu. Satu, podcast pertama waktu di UMS itu satu. Saya bilang, iya nih kita nih ada rencana mau nambah cabang waktu itu. Padahal belum ada mau kemana juga. Ternyata udah tertambah sampai saya diundang podcast lagi dan di sini kita visinya udah beda. Kita pengen ekspansi untuk keluar kota. Nah, semoga terjawab juga. Ya, akhirnya terjawab ya. Semoga terjawab untuk ekspansi. Oh, amin. Belum kan, kita masih susun dulu. Amin, Iya, amin ya Allah. amin. Keren sih, Kak. Oke, terima kasih ya, Kak. Sudah Oke, meluangkan siap. waktunya untuk datang di Oke, apa sih podcast namanya? perdana dari Gazimara Group. Gazimara Group. Gazimara Ya, Group. thank you Gazimara Group. Jangan Udah lupa undang aku. dinonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Siap. Thank you ya, Kak. Thank you semua.